Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, wassalawatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassuhbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, solawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah, keluarga, serta para sahabatnya. Terima kasih telah mampir di channel Farid TCG, semoga keberkahan selalu menyertai Anda. Sebelum lanjut, alangkah baiknya, klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Juga jangan lupa klik like dan share, agar informasi yang Anda ketahui bisa bermanfaat untuk banyak orang dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Jauh dari kota Madinah, tepatnya di Syam, tampak 3 orang sedang berkumpul. 2 orang sedang terlibat pembicaraan serius. Salah seorang di antara mereka berkulit hitam legam dan kekar. Yang satunya lagi berkulit putih bersih dan juga kekar. Seorang berkulit putih lainnya hanya diam mengikuti pembicaraan. Para penduduk Madinah menginginkanmu untuk melakukannya, wahai Bilal, ujar seorang lelaki putih berbadan kekar dan tampak berwibawa, yang tak lain adalah Umar bin Khattab. Bilal, lelaki hitam bertubuh kekar itu tertegun setelah mendengarkan pernyataan khalifah kedua pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Aku tak bisa, ya Umar. Aku tak akan mampu melakukannya lagi, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Umar diam sejenak. Ia sungguh mengerti mengapa Bilal mengatakan hal tersebut dan menolak ajakannya. Seorang lelaki putih bersamanya, Aslam Al-Qurs, juga tahu mengapa Bilal bersikap seperti itu. Tapi, umat muslim di Madinah sedang membutuhkanmu, wahai Bilal. Mereka ingin mendengarkanmu mengumandangkan azan. Mereka rindu suaramu. Mereka rindu lantunan azanmu, wahai muazin Rasulullah. Bukan Umar namanya bila ia patah semangat. Ia terus membujuk bekas budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Bilal menatap wajah Umar. Ia menangkap betapa khalifah kedua tersebut benar-benar berkata dengan serius. Betapa jauh jarak yang ditempuh oleh pemimpin umat itu dari Madinah ke tempat tinggalnya sekarang, hanya demi menyampaikan permintaan para penduduk kota agar dirinya mengumandangkan azan kembali di kota suci tersebut. Mata Bilal semakin berkaca-kaca. Terlintas di benaknya beberapa tahun silam saat ia meminta izin kepada khalifah pertama, Abu Bakar, untuk tidak mengumandangkan azan lagi dan pamit pergi dari kota Madinah. Terlintas di hatinya betapa alasan yang membuatnya melakukan hal tersebut hanyalah karena perasaan rindu. Rindu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan pernah kembali hidup bersamanya. Pikiran dan perasaan Bilal terseret jauh ke belakang, jauh ke masa-masa indahnya dulu, saat-saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hadir dalam kesehariannya, menjadi imam setelah ia mengumandangkan azan. Ah, iya, bukankah Nabi pula yang menyuruhnya pertama kali melakukan hal tersebut saat Masjid Nabawi rampung dibangun? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memintanya naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan saat Fathul Makkah? Lebih jauh lagi, bukankah dirinya lah yang mengumandangkan azan setiap saat waktu sholat tiba, sehingga ia dijuluki sebagai muazin Rasul? Selama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, posisinya sama sekali tak tergantikan oleh siapapun dan tidak ada satupun orang yang keberatan atas posisinya itu. Hati Bilal berdesir menambah kerinduan. Ia ingat betul saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata padanya, Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Ia juga teringat saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata padanya, Bilal, amal apakah yang kau kerjakan? Aku mendengar suara terompahmu di surga. Ia juga sangat ingat bahwa setiap waktu sholat tiba, ia akan mengumandangkan azan. Lantas ia akan berdiri di depan tabir kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berseru, Ya Rasulullah, marilah kita sholat, marilah kita sholat. Setelah itu, ia kembali ke dalam masjid dan menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kamarnya. Bila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, maka Bilal segera mengumandangkan iqomah. Kemudian Bilal teringat hari terakhir ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pagi itu, sholat subuh akan segera dilaksanakan.
Ia pun mendatangi kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasulullah, marilah kita sholat, marilah kita sholat," ujarnya. Tak berselang lama kemudian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Suruhlah Abu Bakar menjadi imam dan dirikanlah sholat." Bilal segera melaksanakan perintah terakhir Nabi kepadanya. Ia cepat kembali ke masjid dan menemui Abu Bakar, lantas menyampaikan perintah Nabi padanya. Maka, Abu Bakar maju ke depan mengimami sholat. Selang beberapa waktu kemudian, Nabi keluar dari kamarnya dipapah dua orang. Beliau berjalan mendekati Abu Bakar yang sedang mengimami sholat. Melihat kedatangan Nabi, Abu Bakar lantas berjalan mundur sedikit demi sedikit. Ia mempersilahkan Nabi untuk mengimami sholat. Akhirnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun duduk di sampingnya dan mengimami sholat. Abu Bakar mengeraskan takbir. Subuh, Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Kabar buruk tentang kondisi Rasulullah yang memburuk membuat para sahabat cemas, termasuk Bilal. Setelah menunggu sekian lama, tidak ada tanda-tanda bahwa Nabi akan keluar. Maka, Abu Bakar maju ke depan untuk mengimami sholat. Sesaat kemudian, tabir kamar Rasulullah terbuka. Tampak beliau berdiri di sana melihat para sahabat di dalam masjid. Beliau lantas tersenyum. Para sahabat pun senang melihat beliau akhirnya muncul dan berharap kondisi Nabi membaik, serta bisa mengimami sholat. Abu Bakar pun sudah hendak melangkah mundur jikalau Nabi tidak segera memberi isyarat kepadanya untuk melanjutkan sholat. Beliau lalu masuk kembali ke dalam kamarnya dan menurunkan tabir. Itulah saat-saat terakhir para sahabat melihat Nabi, karena pada hari itulah beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Bagi Bilal, hari di mana Rasulullah wafat adalah hari yang paling mempengaruhi jalan hidupnya. Sejak hari itulah ia bertekad untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Ia sungguh berat menanggung rasa rindu yang menggebu-gebu sehingga membuatnya terhenti saat menyerukan azan. Ia meminta izin kepada Abu Bakar untuk berhenti dari profesinya sebagai muazin. Abu Bakar pun mengabulkan permintaannya. Setelah itu, Bilal pergi ke Syam. Hal itu dilakukannya karena ia tidak mampu menahan perasaan rindu yang menggelora. Selama masih tinggal di kota Madinah, maka ia tidak akan bisa lari dari kenangan bersama Rasulullah. Tapi, kali ini, Bilal justru merasakan kerinduan itu semakin dalam dan besar. Begitu pula kerinduan yang melingkupi perasaan para sahabat Nabi yang pernah hidup sezaman dengan beliau, sehingga mereka meminta Umar bin Khattab untuk menjemput dan memintanya agar bersedia mengumandangkan azan sekali lagi. Bilal pun sebenarnya ingin bernostalgia dengan masa-masa silam yang sangat indah itu. Dan ia sadar, inilah saatnya menumpahkan rasa kerinduan itu. Bukankah para sahabat yang lain juga merasakan hal yang sama? Bilal termenung sejenak sementara Umar bin Khattab sedang menunggu jawaban darinya. "Baiklah, aku akan melakukannya lagi," jawab Bilal. Maka pergilah Bilal menuju kota Madinah, kota yang memiliki sejuta makna dan kenangan bersama Nabi yang sangat dicintainya. Sesampainya di Madinah, ketika waktu sholat telah tiba, Bilal segera menyerukan azan. Ia mengambil nafas dalam-dalam. Sejurus kemudian, suara merdunya yang sangat khas dan tiada bandingannya terdengar kembali mengudara di bawah lari oleh angin padang pasir yang berhembus cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara lantang sang muazin Rasul menggema ke semua penjuru kota. Seketika orang-orang yang mendengar lantunan azan itu terdiam. Mereka terhenyak. Mereka serasa kembali ke masa Rasulullah. Apakah Rasulullah kembali? Bilal lebih mengeraskan suaranya. Asyhadu an la ilaha illallah. Bilal benar-benar menjiwai lafaz demi lafaz yang diucapkannya. Orang-orang mulai menyadari bahwa tak lain dan tak bukan suara itu adalah milik Bilal, muazin Rasulillah. Asyhadu anna
Akhirnya tibalah Bilal pada lafaz tersebut. Suaranya yang menggema kini terdengar parau. Dadanya bergetar penuh kerinduan. Bilal terisak menyebutkan nama orang yang paling dicintainya. Hatinya bergemuruh hebat. Tanpa terasa, air matanya meleleh begitu saja. Sekelebat kenangan melintas cepat dalam ingatan Bilal. Ia teringat sosok Rasulullah, bagaimana saat ia pertama kali disuruh mengumandangkan azan di Masjid Nabawi, disuruh naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan di hadapan beribu-ribu orang saat Fathul Makkah. Juga bagaimana ia mengikuti setiap perjalanan Nabi dan mengumandangkan azan setiap waktu sholat tiba atau ketika ia berdiri di depan tabir kamar Rasulullah untuk memberitahu sholat akan didirikan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suara Bilal kian parau, sedikit terisak. Pipinya sudah basah oleh titik-titik air. Ia menangis terseduh-seduh menahan sesak di dada dan tak kuat lagi meneruskan azan itu. Sementara itu, seluruh penduduk kota Madinah yang mendengar lantunan azan Bilal merasakan hal yang sama. Sungguh saat-saat selama azan berlangsung sama persis dengan saat-saat Rasulullah masih hidup dan hadir di antara mereka. Apalagi setelah mendengar suara parau Bilal saat menyebut nama agung tersebut dalam lantunan azan. Pada hari itu kota Madinah serasa menangis, menghayati kerinduan yang telah lama mereka pendam. Semuanya karena satu hal, rasa cinta yang begitu besar pada sosok Rasulullah dan rasa rindu yang begitu mendalam, sehingga cukup disebut namanya saja maka semuanya menangis mengharu biru. Sejak hari itu, sahabat Bilal tidak pernah mengumandangkan azan lagi.